Hai Ponius Muda, kenalin aku Fatina Kansa dari Kementerian Luar Negeri periode 2022-2023 Kabinet Kolaborasi. Pada Ponius Talks bersama Civitas yang telah memasuki episode 2 kali ini, kita akan berbincang-bincang bersama Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik Negeri Semarang loh. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu yuk sama Wakil Direktur Bidang Akademik ini. Mungkin dari Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat siang, Mbak Kansa. Siang, Bapak. Luar biasa, siang ini kita bisa ketemu lewat telepon Mister. Perkenalkan, nama saya Samuel Wita. Saya Wakil Direktur Bidang Akademik di Politeknik Negeri Semarang. Saya dari latar belakangnya dosen jurusan Teknik Elektro Budi Magister Penerapan Teknik Komunikasi dan Program D3 Elektronika. Baik, terima kasih Bapak sudah memperkenalkan diri. Kita mungkin bisa langsung lanjut masuk ke pertanyaannya, Pak. Pertanyaan yang mau saya ajukan itu, yang pertama ini, jabatan yang pernah diamanahkan kepada Bapak sebelum menjabat sebagai Wakil Direktur Bidang Akademik itu apa ya Pak, kalau boleh tahu? Baik, saya menjadi dosen sejak tahun 1989. Kemudian selama dalam perjalanannya dari 89 sampai sekarang, saya pernah menjadi dosen wali, pendamping mahasiswa, menjadi kepala lab, kepala puskon, kepala UPD3, menjadi sekretaris LST, dan sekarang di amanahnya menjadi Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik ini. Wah, banyak sekali ya Pak. Ternyata sebelum Bapak menduduki menjadi jabatan Wakil Direktur Bidang Akademik ini sudah ada perjalanan banyak yang Bapak lalui ya Pak ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, tugas Pak Samuel Beta sebagai Wakil Direktur Bidang Akademik itu apa aja sih Pak, kalau boleh tahu? Kalau tugasnya cukup banyak, saya tunjukkan di sini ya. Ada tugas pokok dan fungsi Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik Semarang. Salah satunya adalah menyusun rencana program kerja dan kegiatan bidang akademik sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Karena ada banyak, mungkin saya pilih beberapa poin yang terkait dengan mahasiswa ya. Di antaranya adalah menyusun petunjuk teknis bidang akademik sebagai pedoman pelaksanaan tugas, menyusun saran alternatif bagi bidang akademik sebagai bahan masukan pimpinan, melaksanakan pembinaan dosen melalui penyelenggaraan pertemuan ilmiah guna meningkatkan kemampuan akademik, melaksanakan kerjasama dengan instansi lain dalam maupun luar negeri bidang akademik bersama Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Inovasi, bersama-sama dengan Wakil Direktur lainnya menyusun perencanaan kegiatan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan lain sebagainya. Wah, banyak ya Pak ternyata ya, tugas dari Wakil Direktur Bidang Akademik ini. Mungkin karena sudah ditargetkan tugasnya itu pasti ada target-target yang harus Bapak penuhi ya Pak. Kalau boleh tahu target Bapak sebagai Wakil Direktur Bidang Akademik itu apa sih Pak? Ya, di Politeknik ini merupakan bagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi kan. Nah, dari Kementerian itu sudah menetapkan target buat direktur, dikenal sebagai PK Direktur, Perjanjian Kinerja Direktur. Jadi kinerja dari Politeknik dilihat dari pencapaian kinerja dari direktur. Nah, tentu saja direktur tidak bisa bekerja sendiri. Jadi PK dari kementerian diturunkan ke direktur, direktur diturunkan ke wakil-wakil direktur, termasuk ke Wakil Direktur Bidang Akademik. Nah, Wakil Direktur Bidang Akademik menurunkan juga ke unit-unit di bawahnya, diantaranya ya ketua ke jurusan diturunkan ke Kapolri dan seterusnya. Nah, target-targetnya sudah ditetapkan dari kementerian, maunya berapa, dari itu target tadi di breakdown
ke masing-masing bidang, kemudian dari masing bidang diberikan juga ke jurusan. Ada banyak target nih ya, ada banyak target, mungkin saya pilih beberapa yang terkait dengan yang menarik buat mahasiswa. Contohnya adalah persentase mata kuliah S1 dan D4, D3, D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus atau pembelajaran berbasis proyek, twin based project sebagai sebagian dari bobot evaluasi. Target yang diterapkan oleh Kementerian Pertanian 50% dari semua pembelajaran. Nah itu dari Polines didistribusikan atau di breakdown menjadi beberapa. Salah satunya adalah dosen menerapkan model pembelajaran PPL. Itu targetnya tahun 2023 adalah 208. Nah itu di breakdown ke jurusan masing-masing. Misalnya di jurusan sipil 38, mesin 42, elektro 48, akuntansi 45, AP 42. Kemudian ya program sarjana terapan yang diusulkan, jadi tidak membuka program, tidak hanya program yang sudah ada, kita harus terus berkembang, membuka program sarjana terapan yang baru sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Kemudian produk yang telah dilahirkan oleh TEFA itu teaching factory, dan juga jumlah mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran PPL, project based learning. Ada jumlah mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran case method dan sebagainya. Ini ada banyak, masih banyak yang mungkin nanti kalau kita bahas satu persatu mungkin sampai besok pagi tidak selesai. Iya, jadi ini tadi aja yang berhubungan dan menarik buat mahasiswa. Baik. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Nah, selanjutnya ini sistem UAS yang Politeknik Negeri Semarang itu laksanakan tuh seperti apa sih Pak, dan persiapannya hingga sekarang tuh bagaimana? Mungkin ini transisi ya dari masa pandemi ke masa normal yang akhir. Gimana sih modelnya ini? Dulu nggak pernah model itu waktu pandemi kan mulainya online, kemudian tesnya juga online. Pernah satu kali ya kita sudah perkuliahan sudah berjalan secara offline ya, offline, sementara kampus saya belum offline ya, masih online ya. Kita tetapkan untuk offline, sini juga offline. Mahasiswa protes, Pak, ke WD 1 sebelumnya ya, Pak gimana Pak nih kalau kita bisa ujiannya online aja. Kenapa? Ya mahasiswa sudah terbiasa online, karena kalau ujian online itu kan temannya banyak. Mbahnya ikut membantu, Mbah Google ikut membantu kan. Nah, sekarang harus offline, harus kerja sendiri kan. Nah, mereka khawatir nanti takut nilai jelek kan. Nah, bisa ini sudah offline, tapi terjadi apa? Kemudian waktu itu COVID menunjak lagi ya Pak? Meningkat lagi, sehingga sudah disiapkan semua soal-soal, sudah digandakan, COVID-nya meningkat. Kemudian dari pemerintah setempat kan Satgas COVID-nya melarang untuk offline, sehingga dia kembali ke online. Tapi pada tahun berikutnya sudah kembali membaik kan, kembali ke offline ya. UAS yang model offline itu ujiannya disediakan, kita kuliah 16 minggu, ada 2 minggu untuk disediakan untuk ujian akhir semester secara offline. Yang dikerjakan apa? Mata kuliah praktek tidak diujikan bersama-sama, tetapi yang diujikan hanya mata kuliah
Jadi mata kuliah praktek diujikan pada saat jam praktek. Ya. Diberikan soal, satu hari kita rata-rata adalah satu mata kuliah satu hari. Nah, pengaturannya dibuat jadwal ini maksimal 2 minggu tadi. Kalau mata pelajarannya sedikit ya mungkin 1 minggu sudah selesai. Kalau ada mata pelajaran sebenarnya cukup banyak ya bisa 10 hari. Ujiannya ya tergantung soalnya, ada bisa open book, bisa close book, ya seperti itu. Di kelasnya dibagi 2 ya, satu kelas kita kan 24 atau 30, jadi separuhnya di kelas, misalnya kelas 1 pada kelas 3, jadi yang ujian yang 1/15 nya kelas 1A, sebelahnya kelas 3A, 1/15. Nanti yang separuhnya lagi 15 sampai dengan 30 di kelas sebelahnya, begitu. Intinya ujiannya mengusahakan ujian tertulis, ujian berbasis tes, ya. Itu UTBK ya. Berbasis tes. Nanti hasil ujian akan dikoreksi dan dirapatkan dalam rapat evaluasi dan yudisium. Berarti nanti UAS itu dilaksanakan dalam 2 minggu itu ya, dan ya, 1 hari untuk 1 matkul itu ya Pak. Pertanyaan selanjutnya, mengapa jangka libur semester ini itu lebih lama dibandingkan jangka libur sebelumnya itu Pak? Dan perkuliahannya juga hanya dilakukan dalam 16 minggu. Ya, karena standar dari Dikti itu kuliah itu adalah 16 minggu. 16 minggu, nah kita itu dulu kita itu 20 minggu, 18 kali tatap muka ditambah 2 kali untuk ujian. Tetapi ya standar Dikti itu cuma 16. Nah, waktunya kan bisa yang sisa waktu yang ada kan bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Jadi itu bukan sekedar buat kuliah, bisa ngerjakan untuk penelitian, pengabdian, bisa magang dan sebagainya. Sekarang kan magangnya butuh waktu yang lebih lama, magangnya 6 bulan, dulu magangnya 1 bulan, ada yang 3 bulan, nanti magangnya 6 bulan, butuh waktu lebih lama. Dan kita sudah buat kalender akademik ya, seperti ini kan kalender akademik ini. Awal kuliah kita tuh menurut peraturannya di Statuta Politeknik itu awal kuliah itu adalah semester 1 September, semester genap bulan Maret. Jadi ini kalau dihitung dari minggu yang ada, minggu ke 16 itu akhir tahun ini jatuh tanggal 23, itu sudah berakhir perkuliahan. Nah, masa kita beri libur 1 minggu sehingga masuk langsung ujian ya, bisa tenang lah. Setelah itu kita punya waktu hampir 2 bulan ya, 2 bulan ini kalau yang untuk kelas 2 bisa untuk KKL atau yang lain, atau ini bisa mengerjakan PKM atau masa usaha ikut lomba prestasi, dan untuk masa tinggal akhir kita gunakan untuk persiapan tugas akhir. Jadi buat proposal, buat belanja komponen dan sebagainya, sehingga ketika masuk ke semester genap nanti langsung bisa mengerjakan TA-nya. Harapan seperti itu sama di minggu ini ya. Harapannya nanti di bulan Juli itu sudah selesai kuliahnya, dan bisa melanjutkan tugas akhir sampai siapa sudah di bulan September. Cukup waktu untuk mengerjakan tugas akhir. Jadi libur selama 2 bulan itu diharapkan bahwa
apalagi terutama untuk mahasiswa tingkat akhir ini bisa memaksimalkan itu ya konsepan dari TA-nya itu ya. Oke Pak, mungkin saya bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Program Merdeka Belajar Kampus Politeknik Negeri Semarang, pelaksanaannya tuh seperti apa sih Pak? Dan apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan? MBKM itu program Mas Menteri ya. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ke depan tuh pekerjaan kita itu banyak pekerjaan-pekerjaan yang berbeda dengan apa yang kita pelajari. Ya, orang yang dulu gampangnya orang perbankan itu tidak hanya menerima dari alumni perbankan kan, ada orang lain juga terima. Nah tentang ke depan itu pekerjaan-pekerjaan yang ada ke depan itu membutuhkan kemampuan yang lain. Ya, orang marketing harus belajar IT, perkembangan teknologi ada, orang itu orang kan butuh hal-hal yang di luar bidangnya, dan pekerjaan itu membutuhkan kolaborasi dengan bidang-bidang yang lain. Nggak bisa cuma kalau mesin ya tahu mesin aja, elektro aja, akuntansi sipil aja. Kita harus tahu menggunakan teknologi yang ada. Nah, misalkan saya orang elektro, saya ingin buat robot. Saya kan nggak belajar mesin kan, saya punya ketertarikan, punya passion robot, sehingga saya lalu mengambil mata kuliah dasar mesin. Saya ambil di jurusan mesin, itu diperkenankan, diperbolehkan. Atau ingin kemudian saya ingin menjual produk saya belajar marketing. Nah, itu mungkin kan seperti itu. Dan saat ini pemerintah memberi keleluasaan seseorang untuk memilih sesuatu sesuai dengan passionnya, ketertarikannya. Depan itu pada masa baru itu tidak anak SMK boleh, nah, misalnya tata buka daftar mesin ya boleh, tapi harus bertanggung jawab. Tata buka daftar mesin, tabungannya apa? Oh mungkin saya suka masak, saya ingin membuat robot pemasak otomatis. Ya saya ingin mau robot. Ada dari Jogja itu ada yang bikin robot pembuat nasi goreng. Ya dia seperti itu. Jadi diberikan kebebasan untuk memilih. Kalau dari IPS mau memilih teknik ya boleh, mau IPA mau memilih marketing, yang penting bertanggung jawab, pemilihan bertanggung jawab, dan punya passion ke situ. Ketika kita tertarik di bidang tersebut, bidang passion dan punya passion itu, kita akan punya energi lebih untuk mempelajari. Pemenang Nobel Kimia itu bukan orang kimia, tetapi orang yang tertarik bidang kimia, sehingga dia tertarik, dia melakukan penelitian lebih daripada orang kimia sendiri, sehingga mendapatkan hadiah Nobel. Kemarin ada yang dari jurusan dari SMK elektro, daftarnya MBI. Loh, kamu itu kalau masuk MBI, kenapa? Saya tertarik elektro, tapi saya ingin mengembangkan usaha saya itu ke bisnis internasional. Saya ingin berkembang secara nasional. Saya tidak hanya belajar elektro, saya belajar bahasa Inggris, nilai TOEFL saya sekian, nilai TOEIC saya sekian. Saya siap untuk belajar lebih. Artinya ketika kita punya passion lebih, itu akan mendorong kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Contohnya juga ada yang dari jurusan pertanian, daftar mesin. Ditanyain, kenapa kamu pertanian daftar mesin? Ya Pak, saya emang dari pertanian, saya pertanian. Saya mesin karena saya di SMK saya adalah SMK mesin pertanian. Oke, nggak apa-apa seperti itu. Kalau zaman
sebelum ini nggak bisa. Keponakan saya mau masuk Politeknik mendaftar mesin, nggak bisa. Kenapa? Karena dia dari IPS. Ya, tetangga saya lulusan akuntansi Polines. Kerjanya apa? Forum bangunan. Kenapa? Karena dia tertarik untuk forum bangunan. Nah, ilmunya akuntansi buat apa ya? Buat ngitung RAP, buat ngitung perencanaan, buat gaji tukang, sebagainya. Ya, kerja ke depan seperti itu, tidak bisa harus selalu lurus dengan bidangnya. Saya ketemu juga seorang yang ambil S2, katanya, Bapak ambil S2 informatika buat apa? Bapak ini latar belakangnya dokter. Dokter muda kok ambil S2 informatika, nggak ambil spesial aja. Dia bilang, saya dokter muda, ini kalau nanti saya ambil dokteran dan ditempatkan di luar Jawa, saya dibayar pakai pisang, dibayar pakai ini. Nah, saya kan ingin lebih, saya untuk ya kedokteran juga mengeluarkan biaya sedikit kan. Nah, saya tertarik bidang informatika. Kenapa? Karena selama ini saya lihat produk-produk software itu yang buat orang informatika, tetapi nggak tahu kalau basic kedokterannya. Nah, kalau saya bisa membuat, saya sebagai dokter, saya bisa membuat aplikasi untuk rumah sakit, saya tahu obat itu apa akan lebih baik. Ketika saya berhasil membuat aplikasi untuk sebuah rumah sakit, saya bisa memasarkan untuk rumah sakit A. Ketika itu berhasil, saya jual ke rumah sakit B, saya tinggal ganti nama rumah sakitnya saja kan, daftar dokternya saja kan. Saya kerja sekali tapi menghasilkan nilai lebih. Itu berpikir seperti itu, berpikir bagaimana Anda mengerjakan sesuatu dengan passion, dengan ketertarikan. Nah, MPKM tadi memberi kesempatan mahasiswa untuk belajar merdeka, ya, merdeka belajar, kampus merdeka, MPKM tadi seperti itu. Oh, berarti MPKM itu juga bertujuan bahwa mahasiswa ini ya bekerja tidak hanya lurus-lurus saja ya, tidak bekerjanya itu dengan bidang yang passionnya dia gitu ya Pak ya. Iya. Dari kebebasan mahasiswa untuk belajar sesuai dengan passionnya. Jadi nasib kita itu bukan ditentukan dari sekolah kita sebelumnya. Masuk IPS, saya mau daftar. Dulu saya mau misalnya, saya dulu masuk SMK karena tidak terima di SMA, masuk SMK. Atau saya IPS gara-gara saya kalah saing dengan teman-teman saya, nilai saya rendah, padahal saya ingin masuk mesin. Nah, akhirnya bisa masuk ke negeri, nggak bisa masuk ke swasta kan. Nah, itu artinya hidup seseorang itu bisa berubah tergantung niat dan usahanya. Nah, kita jangan, kampus tidak boleh menjadi Tuhan yang menetapkan nasib seseorang. Ya, betul. Kampus harus memerdekakan mahasiswanya gitu ya. Memberikan kebebasan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Pak, mungkin ini mau yang terakhir nih Pak. Pandangan Bapak mengenai era Society 5.0 ini, kan kita sudah mau memasuki era 5.0. Nah, lantas dampak efeknya untuk calon wisudawan Politeknik Negeri Semarang ini, menurut Bapak ini persiapan mereka untuk terjun di era Society 5.0 ini, apakah mereka sudah siap kah atau belum dari penerapan Polines terhadap para mahasiswa yang ada di sini? Saya pengertian Society 1.0, 2.0, sampai 4.0, 5.0 itu apa menurut kamu? Menurut saya kalau 5.0 kan berarti kan yang industri itu ya Pak ya. Jadi belajar industri. Dulu apa yang kamu pahami? Ya, menurut saya paham itu kan kalau semakin ke atas itu kan maksudnya kita tuh basicnya udah semakin teknologi gitu ya Pak, teknologi yang berbasis industri, teknologi, jadi bekerja di industri tapi yang sudah berbasis teknologi yang semakin meningkat gitu loh Pak, semakin pesat, kayak
kayak peralihan dari mobil listrik kayak gitu-gitu kan, persiapannya juga pasti dari prodi-prodinya kan udah apa ya, merancang ke masa depan gitu, seperti itu mungkin menurut saya. Ada revolusi industri, ada society ya. Kalau dulu namanya orang kaya itu kalau punya lahan yang besar, ya, besar kalau lahan besar, sehingga mereka untuk negara-negara yang Eropa tuh mau menguasai negara lain dengan menjajah negara lain kan, menguasai besar. Ternyata perkembangannya menjadi sekarang bukan lahan lagi, tetapi permesinan. Nah, berkembang sampai ya generasi 1, 2, 3, yang 4 itu sudah menggunakan teknologi, menggunakan komputer, menggunakan internet sebagai teknologi. Nah, masyarakatnya seperti society itu masyarakat. Nah, lebih fokus kepada manusianya. Nah, manusianya di society 5 itu yang siap menggunakan teknologi yang ada. Jadi eranya berbeda kan, eranya zaman dulu orang kalau tidak menggunakan gadget kan, sekarang sesuatu bisnis itu menggunakan gadget. Kamu kehilangan apa, dompet nggak masalah, lebih sedikit kalau kehilangan HP. Ya kan ada semua, ada telepon, ada uang di situ, ada segala macam. Nah, makanya IT itu bagian daripada teknologi yang saat ini berkembang. Masyarakat, politeknik sebagai itu, kemampuan menguasai itu merupakan bagian daripada kebutuhan ya. Jadi harus siap menghadapi itu. Tidak sekedar tidak sekedar mengetik saja hasil ini, tidak sekedar belajar akuntansi, tapi menggunakan perangkat-perangkat teknologi yang mendukung untuk itu. Jadi kalau mesin ada AutoCAD, ada desain komputer sebagai bagian daripada kehidupan kita, seperti itu ya, akan seperti itu. Jadi era Society 5.0 ini para calon wisudawan Politeknik Negeri Semarang dipersiapkan untuk ya menjadi masyarakat yang siap untuk terjun di teknologi gitu ya Pak. Salah satunya seperti kalau dengan proyek bisnis itu adalah MSIP, MPK itu ada bagian dari mempersiapkan kita untuk masuki generasi mendatang berbasis teknologi. Berarti penerapannya itu sudah ada di Politeknik Negeri Semarang sendiri ya? Kita sudah melakukan seperti itu ya. Contohnya di tempat kamu ini ada MAES itu kan mengadakan, ada MAES itu bikin manajemen event, buat event mengelola para pengusaha UKM kan hubungi UKM kan menggunakan teknologi, pakai HP, pakai ini, mengundang teman-teman untuk hadir promosi kan menggunakan teknologi, menggunakan zaman dulu pakai koran berita, sekarang susah pengumuman diterima sebagai, saya dulu pernah kuliah di Bulnes ya, saya angkatan kedua tahun 83. Pengumumannya lewat koran, saya masih punya guntingan korannya. Koran itu, sekarang nggak ada koran, nggak laku kan? Koran masih ada tapi nggak laku kan? Orang pakainya media sosial. Politeknik itu sekarang pakainya promosi pakai TikTok kan? Betul. Ya itu bagian daripada perkembangannya ada. Kita nggak bisa menggunakan teknologi lama untuk era saat ini. Ya kita adaptasi dengan masyarakat. Society 5.0 itu harus menyesuaikan dengan teknologi ada. Ke depan itu juga masih mobil listrik, mobil di Cina itu sudah angkutan umum sudah tidak pakai supir. Ya, pesan makanan, pesan GoFood, pesan ini dan sebagainya itu udah pakai drone, datang ke apartemen ya, akan pakai drone, datang ke lokasi, datangnya sudah berbeda ya. Itu sudah siap dengan seperti itu. Intinya pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan sekarang itu adalah
pekerjaan ke depan itu bagaimana kita bisa melihat kebutuhan yang ada dan menjawab kebutuhan tersebut. Ada mahasiswa malas nyuci, ya, buka laundry kan, oh laundry mahal, ya bikin laundry kiloan, ya kan? Mahasiswa lagi ngerjain tugas, lapar, malas keluar, hujan, ya pesen aplikasi kan, aplikasi datang itu kan nggak terpikirkan zaman dulu kan, atau karena kan harganya lebih mahal, datang langsung lebih murah daripada datang langsung hujan-hujan ngantri kan mending di kamar nggak nunggu datang sendiri. Itu juga contoh-contoh aplikasi real yang ada di sekarang. Itu masyarakat Fairpoint itu ya sikapi yang jeli melihat peluang ya akan menggunakan sebagai peluang bisnis. Tapi yang males ya sebagai customer, di konsumen aja ya Pak ya? Konsumen aja kan? Ya politeknik ya siapkan untuk saya bisa melihat seperti itu, bersikapi dengan baik. Mobilis energi ke depan dan bahkan sudah tidak menggunakan bahan bakar fosil tapi menggunakan listrik. Maka Presiden juga menjadikan Indonesia tidak boleh menjual nikel, boleh dijual dalam bentuk setengah jadi. Kalau dijual nikel dalam murah-murah di kontainer murah-murah diolah, kita barang murah kita jual di Eropa, dibeli dengan harga murah, dijual lagi dengan harga lebih tinggi, kita tinggal. Nah itu kita harus siap seperti Anda sebelumnya melihat perkembangan yang ada, menyiapkan diri untuk jangan hanya jadi puas jadi pengguna. Gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Harapan Bapak untuk Polines ke depannya tuh seperti apa sih Pak? Harapannya? Harapannya ya Polines semakin maju ke depan. Amin. Mengikuti perkembangan teknologi yang ada, kita harus beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Tetap Polines Iya. kita percaya dari masa ke masa, ya, jangan Polines dulu hebat, sekarang itu dulu ya. Dari dulu sekarang boleh tetap saya. Terima kasih Pak Samuel Beta atas penyampaian dari jawaban-jawaban pertanyaan tadi yang sudah diajukan. Mungkin dari teman-teman itu yang bisa saya sampaikan, dan dari Pak Samuel Beta terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Dadah.